Christian Pulisic dan AC Milan hampir menyetujui perpanjangan kontrak yang akan memberinya kenaikan gaji. Menurut laporan terbaru dari pakar transfer Matteo Moretto, ada kesepakatan antara Milan dan Pulisic. Mereka sudah sepakat dalam perpanjangan kontrak. Kontrak baru Pulisic akan berlaku hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun atau hingga tahun 2029. Gaji pemain Amerika Serikat itu akan dinaikkan menjadi sekitar 4-5 juta euro bersih per musim. Pulisic saat ini memiliki kontrak dengan Rossoneri hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Barcelona akan memainkan laga pramusim di Asia pada musim panas mendatang. Mereka dijadwalkan akan bersua dengan Liverpool dalam jeda tersebut. Menurut laporan Diario Sport, Barcelona sudah menaikkan kontrak untuk memainkan 4 laga mereka di Asia pada musim panas mendatang. Ada kemungkinan pertandingan kelima akan dimainkan sebelum final Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Jepang dan Korea Selatan. Masing-masing negara memiliki jatah 2 pertandingan. Perjalanan mereka ke Asia akan membuat klub mendapatkan tambahan dana untuk menopang finansial. Sebelumnya, Juventus tidak memiliki rencana untuk menjual Kenan Yildiz meskipun ada minat dari berbagai klub. Mereka telah menolak tawaran untuk Yildiz yang dianggap sebagai aset berharga dari proyek masa depan mereka di bawah pelatih Thiago Motta. Yildiz baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang dengan Juventus hingga 2029. Namun menurut Corriere dello Sport, Juventus mempertimbangkan manuver transfer pada Januari untuk Sandro Tonali. Karena itu mereka mempertimbangkan menjual Nicolo Fagioli dan Kenan Yildiz guna melengkapi permintaan 55 juta euro yang dipatok manajemen Newcastle untuk Sandro Tonali. Kabar terbaru dari Tuttosport mengungkapkan bahwa Inter Milan dan Federico Di Marco dengan tegas menolak ketertarikan dari Manchester United untuk mendatangkan bek sayap kiri itu Cole Trafford. Tak hanya itu, Nerazzurri bahkan siap memperpanjang kontrak Di Marco sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan loyalitasnya. Saat ini Di Marco masih terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2027 mendatang. Namun Inter kabarnya telah siap membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya hingga 2028 atau 2029. Frenkie de Jong dan Ronald Araujo menjadi prioritas utama dalam kebijakan terbaru Barcelona. Diketahui kontrak kedua pemain tersebut akan habis pada musim panas 2026. Barcelona yang tak mau kehilangan pilar kuncinya mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum memperbarui kontrak atau hengkang. Klub menetapkan batas waktu hingga Juni 2025 untuk keduanya mencapai kesepakatan kontrak baru. Keputusan Barcelona untuk mengambil langkah ultimatum ini memberi gambaran jika klub dalam kebutuhan mendesak untuk mempertahankan keseimbangan tim. Sebuah kejutan datang dari Marcus Rashford. Penyerang 27 tahun itu mengumumkan bahwa ia siap meninggalkan Manchester United di tahun 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, belakangan ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Rashford. Ia dilaporkan sudah tak masuk dalam rencana Ruben Amorim karena performanya yang tak stabil. Bahkan ia tak dilibatkan sang pelatih pada ajang derby Manchester. Menurut Rashford, ia tahu bahwa ada aura negatif mengenai dirinya di MU saat ini. Ia menyebut jika situasi memang sudah tak bisa diperbaiki, maka ia akan cabut dari Old Trafford. Borussia Dortmund dikabarkan tengah memantau wonderkid Bayern Munich yang sedang dipinjamkan ke FC Heidenheim, yaitu Paul Werner. Dortmund tengah mempersiapkan transfer yang akan mereka lakukan untuk musim 2025-2026. Menurut laporan dari Bild, dua petinggi Dortmund menginginkan Paul untuk bergabung dengan mereka. Diyakini jika kemampuan sang pemain sudah selevel Liga Champions. Hal ini bukan rumor baru di Dortmund. Pasalnya, Paul sendiri sudah hampir bergabung dengan Dortmund pada 2021. Namun beberapa jam sebelum kesepakatan, Bayern Munich menggagalkannya. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Liverpool. The Reds kini dikabarkan mulai fokus untuk mengejar tanda tangan Anthony Robinson dari Fulham. Dilansir Marca, Liverpool sangat tertarik untuk menggunakan jasa Robinson di sisi kiri pertahanan mereka. Ini disebabkan Robinson performanya sudah teruji. Ia sudah menunjukkan performa yang apik di sisi kiri pertahanan The Cottagers. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Liverpool bakal menemukan kesulitan yang cukup besar untuk merekrut sang bek. Ini disebabkan Fulham ogah menjual Robinson, apalagi ia masih terikat kontrak hingga 2028. Liga Super Eropa dikabarkan akan kembali muncul setelah konsep awalnya runtuh akibat reaksi keras dari para penggemar. Kini, versi terbaru dari gagasan Liga Super Eropa nampaknya akan diluncurkan kembali dengan nama baru dan aturan yang diperbarui. Berdasarkan laporan dari The Telegraph, proposal baru yang muncul kini diberi nama Unify League.
Selain itu, kompetisi ini berjanji untuk gratis diakses, menempatkan dirinya sebagai pesaing Liga Champions yang saat ini menjadi kompetisi sepak bola utama di Eropa. Kompetisi ini akan disiarkan melalui platform Unify yang dapat diakses melalui aplikasi. Bintang Chelsea Mikhailo Mudryk dilaporkan telah mengambil langkah dengan menyewa firma hukum untuk mengurus kasus doping yang ia terima. Menurut laporan Mailsport, Mudryk telah menyewa firma hukum spesialis yang juga membantu Paul Pogba pada awal tahun ini. Pogba awalnya dijatuhi hukuman 4 tahun larangan bermain. Namun dengan bantuan firma hukum, hukuman tersebut berhasil dikurangi menjadi 18 bulan saja. Sampel B Mudryk masih menunggu untuk diuji, tetapi ia menghadapi ancaman hukuman larangan bermain selama 4 tahun jika terbukti bersalah. Mantan pemain timnas Jerman Toni Kroos mengakui jika dia akan melihat dirinya sebagai pemain Inter Milan jika ia tidak memutuskan untuk cepat pensiun. Toni Kroos melakukan wawancara saat menerima penghargaan pemain terbaik 2024 dari Tuttosport. Dalam kesempatan tersebut, sang pemain mengakui bahwa klub-klub Italia tertarik padanya saat ia berada di Madrid. Dia kemudian berbicara tentang apakah ada klub Italia yang sangat diinginkannya untuk dibela saat dia belum pensiun dari dunia sepak bola. Kroos pun mengatakan bahwa Inter Milan akan menjadi klub yang ingin ia bela. Menurut Sky Sport Italia, Galatasaray telah menawarkan kontrak bernilai 10 juta euro per tahun kepada bintang AS Roma Paulo Dybala. Pasalnya, Galatasaray perlu menggantikan Mauro Icardi yang mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Dybala tidak ingin meninggalkan Roma di jendela transfer Januari, kecuali pihak klub menegaskan jika mereka ingin melepasnya. Namun pihak klub sebenarnya sudah siap berpisah dengan mantan bintang Juventus tersebut. Pemain Argentina itu hanya memiliki sisa 6 bulan dalam kontraknya di Stadio Olimpico dan Roma belum menawarkan kesepakatan baru. Melansir Calciomercato, AS Roma dilaporkan mengincar striker Napoli Giacomo Raspadori apabila Paulo Dybala pergi meninggalkan klub di bursa transfer Januari. Sepanjang musim 2024-2025, Raspadori tercatat cuma bermain sebanyak 8 kali bersama Partenope di ajang Serie A. Penyerang timnas Italia itu kalah saing dengan Romelu Lukaku yang memang sudah lama menjadi anak kesayangan Conte. Kontrak Raspadori sendiri bersama Partenope sebenarnya masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Bila mengacu dari situs transfer market, harga jual Raspadori ada di angka 20 juta euro atau setara dengan 336 miliar rupiah. Morten Vriendrup menjadi nama yang menarik perhatian AC Milan dalam beberapa bulan terakhir. Ada dugaan kepindahan pada bulan Januari dapat terjadi. Sepanjang musim, AC Milan dikaitkan dengan penambahan kedalaman skuad di lini tengah. Meski sudah punya beberapa pemain, tetap saja jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal. Karena alasan inilah, bursa transfer Januari akan menghadirkan peluang untuk memperkuat diri dan mereka akan mendatangkan satu gelandang yang sudah terbiasa bermain di Serie A. Pemain tersebut adalah Morten Vriendrup yang juga menjadi incaran sejumlah klub Premier League. Klub Liga Spanyol Atletico Madrid dikabarkan memasukkan Alejandro Garnacho ke dalam radar mereka. Sosok asal Argentina itu sempat tak dimainkan Ruben Amorim dalam derby Manchester akhir pekan kemarin. Kabar dari The Sun mengklaim jika situasi ini coba dimanfaatkan oleh Atletico Madrid. Los Rojiblancos memasukkan nama sang pemain dalam bidikannya. Sejatinya Garnacho bukan nama asing bagi Atleti. Sang pemain sempat masuk dalam tim muda Atleti dan menghabiskan 5 tahun sebelum memutuskan hengkang ke MU 4 tahun yang lalu. Liverpool dilaporkan sedang mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim 2025. Salah satu nama yang masuk radar adalah bintang Crystal Palace, Marc Guehi. Dengan kontrak Guehi di Crystal Palace yang akan berakhir pada 2026, klub London tersebut kemungkinan lebih terbuka untuk melepasnya pada musim panas nanti. Chelsea dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Namun menurut laporan The Mirror, Liverpool siap bersaing dengan Chelsea. Mereka bahkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 65 juta pound sterling pada musim panas mendatang. AC Milan dilaporkan mulai berburu pelatih baru untuk menggantikan Paulo Fonseca yang belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaik klub. Nama Roberto Mancini pun menjadi salah satu kandidat suksesor Fonseca di San Siro. Saat ini Mancini sedang tidak melatih tim manapun sejak memutuskan mundur dari jabatannya di timnas Arab Saudi. Sebagai pelatih yang membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020, Mancini jelas cukup menjanjikan untuk membangkitkan Rossoneri. Milan menunjuk Fonseca menggantikan Stefano Pioli musim panas lalu. Sayangnya, sang pelatih belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Morata dan kawan-kawan.
Manchester United santer dikabarkan ingin segera menjual Marcus Rashford dan akan berusaha melegonya pada bulan depan. Ruben Amorim mencoret penyerang 27 tahun itu dari skuadnya saat MU mengalahkan Manchester City 2-1. Rashford sendiri juga ingin meninggalkan Manchester United dan terang-terangan mengakui bahwa ia sudah siap untuk menghadapi tantangan baru. Kini jurnalis The Times Martin Samuel menyebut Manchester City sebagai destinasi potensial baginya. Ia mengklaim bahwa pelatih The Citizens Pep Guardiola adalah penggemar berat Rashford. Real Madrid keluar sebagai juara Piala Intercontinental setelah mengalahkan wakil Meksiko Pachuca 3-0 di Stadion Lusail, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid tampil dengan kekuatan terbaik di laga ini. Namun Los Blancos mampu ditahan oleh Pachuca sampai pertengahan babak pertama. Gol yang ditunggu-tunggu Madrid baru tercipta pada menit ke-37. Umpan Vinicius Junior mampu dimaksimalkan Mbappe untuk mengubah skor menjadi 1-0. Gol kedua Madrid mampu diciptakan oleh Rodrigo pada menit ke-53. Kali ini giliran Mbappe yang menjadi kreator. Penyerang asal Prancis itu turut andil atas gol yang dijaringkan oleh Rodrigo. Pada menit ke-84, Madrid mendapatkan hadiah penalti. Vinicius yang maju sebagai eksekutor berhasil mencetak gol ketiga Madrid yang mengubah skor menjadi 3-0.